Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di Kedutaan Intis di Kota Kedermawanan, Bayam. Helen duduk di depan meja rias, menatap bayangannya yang cantik namun agak rapuh. Ia terdiam linglung selama beberapa menit. Pelariannya dari Black Death dipenuhi harapan sekaligus siksaan batin. Ia takut bahwa kesalahan sekecil apapun akan membuatnya ketahuan oleh para bajak laut atau petualang, lalu tertangkap kembali oleh Vice Admiral Elman Tracy, sehingga kehilangan seluruh kebebasannya. Dengan begitu, ia tak akan pernah bisa kembali ke kampung halamannya, apalagi menjalani kehidupan yang dulu ia nikmati. Baru setelah ia menggunakan koneksi keluarga yang tersisa, ia berhasil bersembunyi di dalam kedutaan negaranya dan memperoleh tiket untuk meninggalkan lautan, yang memberinya sedikit kelegaan. Namun, itu masih belum cukup untuk membuatnya benar-benar tenang. Ia yakin bahwa semuanya baru akan benar-benar berakhir ketika ia menginjakkan kaki di benua utara. Memikirkan hal itu, Helen tak kuasa mengangkat tangan kanannya dan menyentuh pipinya, yang memang tidak bisa disebut putih, tetapi cukup sehat. Ia menyadari bahwa keanggunannya telah meningkat pesat sejak ia menjadi pedagang laut. Rasanya seperti waktu berbalik, membuatnya keliru mengira bahwa dirinya telah kembali ke masa muda sebagai seorang nona bangsawan. Sebenarnya, setelah memasuki Kedutaan Intis, ia memiliki pilihan lain selain melarikan diri dari laut. Bekerja sama dengan gereja Storms, militer Loen, atau pihak kedutaan. Dengan menjadikan dirinya umpan, mereka bisa menangkap Vice Admiral Elman Tracy. Namun setelah mempertimbangkannya dengan matang, ia akhirnya melepaskan rencana itu. Ia bahkan memohon kepada tetua keluarganya, yang merupakan seorang pejabat di kedutaan, agar merahasiakan fakta bahwa ia bersembunyi di sana. Bagaimanapun juga, dia pada akhirnya tidak benar-benar menyakitiku. Berkali-kali, dia memanjakan dan memuaskanku. Selain setiap malam. Tapi itu hanya di permukaan. Di tengah kenangannya, wajah Helen seketika memerah. Malam-malam memabukkan itu, gairah membara ketika tubuh saling bertaut, dan kenikmatan yang sulit dibayangkan melintas di benaknya, membuatnya sulit menenangkan diri. Helen perlahan menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Ia menggelengkan kepala, memaksa kerinduannya akan kebebasan, kampung halaman, dan keluarganya kembali memenuhi hati. Ia menatap bayangannya sekali lagi, lalu menggulung rambut merahnya yang tergerai. Kemudian, ia menebalkan alisnya dengan riasan dan mempertegas kontur wajahnya, membuat garis-garis wajahnya tampak lebih tajam dan menonjol. Setelah riasan itu, Helen terlihat lebih androgini, memancarkan aura maskulin. Terakhir, ia melepas pakaiannya dan menggunakan kain untuk meratakan dadanya. Ia lalu mengenakan kemeja putih, rompi hitam, celana pria, dan mantel frok berkancing ganda. Akhirnya, ia mengambil topi sutra dan memakainya, menyembunyikan rambut merah yang telah digulung di dalamnya. Saat itu, pantulannya tampak lebih seperti seorang pemuda tampan ketimbang seorang wanita. Terutama mata hijaunya yang menyerupai zamrud, sangat cocok dengan penampilannya, memberikan kedalaman yang memikat. Helen menunggu dengan sabar hingga seseorang mengetuk pintunya. Ia mengambil barang bawaannya dan keluar. Ia mengikuti sahabat baik tetua keluarganya itu, hingga ke pintu samping di taman kedutaan. Sebuah kereta sudah menunggu. Kereta itu akan membawanya ke pelabuhan, tempat ia akan naik kapal liner menuju pelabuhan Pritz di kerajaan Loen. Dari sana, ia akan memutar untuk kembali ke Intis. Helen memiliki kemampuan beyonder anti pelacakan. Ia mengamati lingkungan sekitar dengan seksama, termasuk kusir kereta. Pria lokal yang kurus namun berotot. Tidak suka memakai topi. Wajahnya sama dengan yang pernah kutemui sebelumnya. Tampak agak gugup, tapi itu wajar. Setelah pemeriksaan terakhir, Helen berterima kasih kepada sahabat tetua keluarganya, membawa barangnya, dan naik ke dalam kereta. Saat roda mulai berputar, ia mengatupkan bibir dan memandang keluar jendela,
menyaksikan satu demi satu pohon parasol intis berlalu dengan cepat. Hal itu memberinya perasaan tak terjelaskan, seolah-olah ia telah kembali ke Trier. Itu adalah kota besar yang dipenuhi sinar matahari, terletak di wilayah Sungai Rhine dan Sungai Srenzo. Pemandangan yang gemerlap dan mempesona, penuh dengan berbagai jenis mawar. Tempat dengan seni dan humaniora yang semarak, tanah suci bagi para seniman, musisi, dan novelis. Itulah ibu kota intis. Setelah Kaisar Rosel membangunnya kembali, kota itu benar-benar menjadi metropolis kelas dunia. Itu juga kampung halaman Helen. Ia tumbuh di sana, dan sering menangis ketika melihatnya dalam mimpi. Setelah waktu yang tak diketahui lamanya, Helen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jalan-jalan di sekitar mereka semakin sepi dan terpencil. Sebagai pedagang laut, meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan di Laut Kabut, dan ia tidak terlalu mengenal Bayam di Laut Sonia, sebagai seorang hunter urutan 9, kewaspadaannya sudah cukup tinggi. Apakah rute ini benar? Helen bangkit dari tempat duduknya, dan bertanya dengan hati-hati kepada kusir. Ia siap melompat turun kapan saja dan melepaskan bola api. Kusir tidak menoleh dan tetap menatap ke depan. Dengan senyum menjilat, ia berkata, "Nona terhormat, rute ini lebih dekat, dan tidak mudah macet. Seperti yang Anda tahu, Bayam dibangun bertahun-tahun lalu. Saat itu belum banyak orang atau kereta. Banyak jalan yang sempit. Sekitar tengah hari dan sore, sangat mudah terjadi kemacetan. Berjalan kaki bahkan bisa lebih cepat daripada naik kereta." Begitu ya? Helen memikirkannya dan mempercayai penjelasannya. Karena ia memang pernah menemui situasi seperti itu di beberapa kota. Trier tetap yang terbaik. Ketika Kaisar Rosel mereformasi distrik kota lama, beliau sudah berpandangan jauh dengan melebarkan jalan. Ruangnya masih cukup hingga hari ini. Pikiran itu baru saja melintas ketika ia mendengar kuda penarik kereta meringkik, seolah kesakitan. Tunggu sebentar. Sepertinya dia menginjak sesuatu. Kusir menghentikan kereta ke pinggir dan melompat turun. Awalnya Helen tidak terlalu memikirkannya, tetapi menyapu sekitar dengan sudut matanya, ia menyadari bahwa mereka berada di gang sunyi yang tak berpenghuni. Tali-tali jantungnya menegang. Ia tak ragu bersiap menerobos dinding kereta dan melarikan diri. Terlepas apakah itu reaksi berlebihan atau tidak, ia merasa itu perlu. Pada saat itu, kengerian yang amat kuat melonjak dari dasar hatinya. Rasanya seperti ia telah dikunci oleh monster yang sangat lapar. Tekanan di tingkat spiritual membuatnya ragu. Ia tidak berani bertindak gegabah. Lalu, ia mendengar sebuah suara berat. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untukmu." Pikiran Helen berputar cepat, menimbang pilihan-pilihan yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, ia tidak kabur secara gegabah. Ia kembali duduk di tempatnya, di bawah tekanan mengerikan yang luar biasa itu. Ia berencana menilai situasi terlebih dahulu, sebelum menyesuaikan rencananya. Pintu kereta terbuka, dan kusir lokal yang kurus namun berotot itu masuk. Ia duduk berhadapan dengan Helen. Dia tidak lain adalah Klein bertopeng faceless. Untuk berperan sebagai kusir, ia secara khusus berlatih mengemudikan kuda dan kereta. Ini adalah teknik yang dulu gagal ia pelajari dengan baik saat berada di regu Nighthawks kota Tingen. Karena waktu yang terbatas, ia tidak menguasainya sepenuhnya, dan hanya bisa menggunakan aura creeping hunger untuk membuat kuda patuh. Pada saat yang sama, Danitz yang bersembunyi di dekat sana segera berlari mendekat, mengambil kursi kusir, dan mulai mengemudikan kereta. Topi bundar miliknya ditarik rendah, dan ia berpakaian seperti kusir sungguhan. Helen membungkukkan punggungnya dengan sikap waspada, seperti seekor macan tutul yang siap menerkam kapan saja. Ia merasakan tatapan pria di hadapannya menyapu dahinya, alisnya, matanya, hidung, mulut, leher, dada, pinggang, dan kakinya. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. Tatapan dan cara menilai seperti itu pernah ia jumpai di Intis, di Trier, dan selama hari-harinya di laut. Biasanya itu dimiliki oleh para mesum menjijikkan, yang dipenuhi hasrat seksual. Namun kali ini, anehnya, ia tidak merasa dilecehkan. Ia tidak merasakan bahwa pria itu akan merobek pakaiannya, atau sedang berfantasi aneh. Sebaliknya,
Dia seperti sedang menilai makanan. Dia seperti ular es dingin yang merayap di atas kulitku. Akhirnya Helen tak tahan dan bertanya, "Pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan?" Setelah sepenuhnya memahami penampilan dan ciri-cirinya, Klein condong ke depan dan meletakkan kedua lengannya di atas pahanya dengan sikap alami. Ia sedikit merapatkan telapak tangannya dan berkata, "Pernahkah kau mendengar seseorang bernama Jimmy Necker?" Helen butuh beberapa detik untuk mengingat, lalu menggelengkan kepala dengan tegas. Ia sedikit mengernyit dan bertanya dengan linglung, "Apakah Anda salah orang?" Dia seorang taipan, seseorang yang suka mengoleksi barang. "Pernahkah kau mendengar orang seperti itu dari Tracy?" Tanya Klein lagi. "Tracy?" Helen menghela napas dalam hati dan menjawab dengan serius, "Tidak, dia tidak pernah menyebutkan taipan yang suka mengoleksi." Klein menatap mata wanita berambut merah itu dan berkata dengan nada santai, "Kalau begitu, apakah di kamarnya ada dokumen kuno tentang Kekaisaran Balam di benua selatan?" "Tidak, dia bukan orang yang suka membaca dokumen. Dia membenci membaca. Bahkan dia menyuruhku membacakan novel untuknya." Setelah berkata demikian, Helen menunjukkan senyum pahit. "Novel apa yang dia baca?" Klein bertanya tanpa perubahan nada. "Karya-karya klasik Rosell, serta cerita roman kontemporer," jawab Helen dengan jujur. Klein mengangguk. "Apakah dia memiliki ruang koleksi?" "Ya, tapi selain dirinya dan beberapa tamu misterius, tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk aku," kata Helen sambil mengenang. Klein terdiam beberapa detik, mempertahankan postur yang tidak berubah. "Ceritakan kisahmu." "Kisahku?" Helen menunjuk dirinya sendiri dengan terkejut. Klein mengangguk pelan tanpa mengulang. Setelah sesaat tertegun, Helen berkata, "Kisahku sangat sederhana. Ayahku adalah anggota dari bekas keluarga kerajaan Sauron di Intis. Ia menerima cukup banyak warisan, tetapi ia menenggelamkan dirinya dalam alkohol, wanita simpanan, ganja, dan judi, hingga akhirnya bangkrut. Untuk melunasi utang-utang itu, aku memilih menerima beberapa syarat yang diajukan keluarga dan menjadi seorang beyonder. Setelah itu, aku pergi melaut dan menjadi pedagang laut." Saat berbicara, mata Helen sedikit terangkat, seolah-olah ia tenggelam dalam kenangannya. "Pada awalnya, aku mengangkut besi dan batu bara dari Midshire ke Vena Potter, lalu membawa pulang tembakau, kopi, kakao, dan berbagai hasil khas setempat kembali ke Intis. Ini adalah jalur laut yang menyusuri garis pantai, jadi relatif aman. Namun, persaingannya juga sangat ketat. Demi segera keluar dari kesulitanku dan menabung, aku bekerja keras untuk menaikkan urutanku, berharap bisa berdagang di koloni. Sayangnya, tepat ketika aku mulai terbiasa dengan rute laut itu dan menghasilkan sedikit uang, aku bertemu Elman Maiden Tracy, yang saat itu belum menjadi Vice Admiral Elman, dalam salah satu penjarahannya pada pelayaranku yang kedua ke West Balam. Saat itu, dia hanya punya satu kapal, tapi sangat kuat. Aku dan rekanku melawan dengan nyawa kami, namun semua itu sia-sia. Dia tidak punya kebiasaan membunuh sembarangan. Yang dia lakukan hanyalah merampas barang-barang, serta aku sendiri, seperti yang diharapkan dari sebuah keanehan di antara para demones. Klein mendengarkan dalam diam, dan menggunakan kemampuan klonnya untuk menekan emosi canggung, lalu bertanya tanpa ekspresi, "Sejauh mana hubungan kalian berdua?" "Kami tidak." Helen refleks menyangkal. "Dia memaksaku. Aku tidak ingin mati. Aku hanya bisa memilih menerimanya. Lagi pula, dia perempuan." "Nona, tak perlu segugup itu. Kalau aku bertanya apakah hubungan kalian melampaui pertemanan, apa kau akan melompat keluar? Justru karena aku cukup baik dan mempertimbangkan rasa malumu, aku tidak bertanya sejelas itu." Di balik kedok German Sparrow yang gila, ada aku yang sopan. Itulah diriku yang sebenarnya. Tanpa mengubah ekspresi, Klein beralih bertanya, "Makanan apa yang kau sukai? Apakah ada hidangan yang sangat kau gemari? Kau lebih suka manis atau asin?"
atau di tengah-tengah? Makanan apa yang tidak kau sukai? Makanan apa yang membuatmu alergi? Apakah kau punya pantangan makanan? Jika ya, apa saja? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Helen merasa seperti sedang bermimpi, seolah semuanya tak nyata. Ia tak pernah membayangkan pria itu akan menanyakan hal-hal semacam ini. Rasanya seperti seorang pengejar menanyai gadis yang ditaksirnya tentang hobi. Tidak, tak ada pengejar yang akan bertanya seperti ini. Semua ini biasanya didapat secara tidak langsung lewat banyak obrolan, atau melalui cara lain. Tak ada perempuan yang ingin diinterogasi seperti ini. Ini seperti survei yang dibuat Kaisar Rosell. Apa maunya? Dia menanyakan semua ini tanpa ekspresi apapun. Aku sangat takut. Helen terdiam beberapa detik sebelum menjawab satu persatu, di bawah tatapan dingin Klein yang tak bergerak. Klein mempertahankan postur duduknya yang condong ke depan dan melanjutkan, "Bagaimana biasanya kau duduk? Apakah ada gerakan kebiasaan?" Semakin Helen menjawab, semakin panik ia jadinya. Ia memiliki perasaan tak terjelaskan, bahwa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membuatnya menghilang. Saat survei yang membingungkan dan mengerikan itu berakhir, ia merasa berat di dalam hatinya, terus-menerus curiga, bahwa akhir yang mengerikan menantinya. Bagaimana kalau aku nekat dan melompat dari kereta saat dia lengah? Helen serius mempertimbangkannya. Namun, pria itu tak menunjukkan tanda-tanda akan menyerangnya, dan ini membuatnya ragu. Ia merasa masih ada harapan untuk menyelesaikan semuanya secara damai. Setelah memahami kepribadian, kebiasaan, dan preferensi Helen, Klein mengalihkan topik ke Vice Admiral Elman. "Apa yang kau ketahui tentang Tracy?" Helen terdiam, mulutnya bergetar beberapa kali. Ia tak sanggup berbicara. Setelah kereta melaju cukup lama, barulah ia tersenyum pahit. Dia memiliki kemampuan tempur yang sangat baik. Dia ahli dalam penyusupan dan kutukan, mampu menjadi tak terlihat dan berubah menjadi cahaya. Dia menguasai cara menukar tubuh melalui cermin atau tongkat sihir, serta api hitam dan embun beku. Dia bisa membuat musuh dalam jangkauan tertentu tiba-tiba jatuh sakit, mulai dari flu, pneumonia, gastroenteritis, dan penyakit lainnya. Semakin lama bertarung dengannya, semakin parah penyakit yang ditimbulkan. Beberapa Beyonder bahkan bisa langsung mati karena serangan jantung. Dia juga bisa menciptakan benang tak terlihat untuk mengendalikan musuhnya. Dia sangat memahami anatomi manusia. Dia bisa dengan mudah memberi orang kenikmatan lewat sentuhan, kenikmatan semacam itu. Dia memiliki kemampuan pesona aktif, yang membuat banyak bajak laut menyerah tanpa perlawanan begitu berada di dekatnya. Dia sering tampak ramah, tetapi kejam terhadap musuh. Dia menikmati menghancurkan kesempurnaan yang ingin dilindungi orang lain, membuat mereka menderita rasa sakit dan siksaan yang luar biasa. Helen tidak merinci bagaimana Tracy menghancurkan kondisi kesempurnaan orang lain. Ada banyak kisah kejam sekaligus menggelikan. Elman Maiden ini pernah membuat musuh-musuhnya, sepasang ayah dan anak, saling membunuh, serta menghasut istri musuhnya untuk mengkhianatinya, dan membiarkannya memergoki kejadian itu. Seperti yang diharapkan dari seorang Demoness. Dia Demoness urutan 5, satu urutan lebih tinggi dari Demoness of Pleasure. Klein memperoleh gambaran dasar tentang gaya bertarung Tracy, dan kembali bertanya dengan tenang. Apakah dia memiliki item mistis? Ya, sebuah gelang yang bertatahkan berlian. Selama dia memakainya, sangat sulit bagi Tracy untuk terluka. Helen ragu sejenak sebelum mengungkap rahasia Vice Admiral Elman. Klein mengajukan beberapa pertanyaan rinci lainnya, sambil sedikit meluruskan tubuhnya. Tracy membantu Sekte Demoness melakukan perdagangan manusia. Ini adalah hal yang sangat ia perhatikan, ketika mendengar Vice Admiral Iceberg Edwina menyebutkannya. Sekte Demoness bekerja sama dengan Inns Zengwil, dan ini terkait dengan keluarga kerajaan. Ini melibatkan sebuah reruntuhan bawah tanah yang lokasinya tidak diketahui. Tracy membantu mereka dalam perdagangan manusia. Bailan, yang ditunjuk oleh The Hanged Man, adalah orang yang mengatur banyak kasus hilangnya budak dan lenyapnya suku-suku primitif di benua selatan. Dengan kemunculannya di reruntuhan bawah tanah, dia pasti anggota tingkat atas. Pedagang manusia terbesar, Kepim, dilindungi oleh Beyonder dari jalur arbiter.
Dan ini adalah jalur yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan Loen dan Feyna Potter, serta militer mereka. Semua hal yang diketahui klien terhubung membentuk sebuah garis, tetapi ia belum yakin apa yang sebenarnya terungkap. Vice Admiral Aemon Tracy adalah titik terobosannya. Sekte Demones apa? Helen bertanya dengan bingung. Kau tak perlu tahu, jawab klien dengan tenang. Jika kau tak tahu apa itu Demones, dan malah mencurigai Vice Admiral Aemon yang sangat mempesona dan memberimu kenikmatan sebagai pria yang kotor dan buas, aku khawatir kau sudah kehilangan kendali saat itu juga. Tak perlu berterima kasih, aku orang baik. Klien mencibir dalam hati. Helen menekan kebingungannya dan berkata sambil mengingat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sibuk mengangkut budak. Pihak lain dalam perdagangan itu adalah Crazy Captain Connors Victor. Kabarnya dia memiliki kemitraan yang erat dengan banyak pedagang manusia dan pedagang budak di Loen. Crazy Captain Connors Victor. Klien mengingat julukan dan nama itu. Ia mengangguk dan tak lagi berbicara dengan suara berat. Sebaliknya, ia berkata dengan nada yang relatif lembut. Apakah kau terlibat dalam hal-hal semacam itu? Misalnya menjadi bajak laut paruh waktu? Nada yang sangat sopan dan ramah ini membuat Danitz gemetar tanpa alasan yang jelas. Ia merasa Germain Sparrow dalam keadaan seperti ini jauh lebih menakutkan dibandingkan saat dingin dan tanpa ekspresi. Tidak, Helen menggeleng. Darah keluarga Sauron mengalir dalam diriku. Aku tidak akan mempermalukan keluargaku. Lagi pula, Tracy selalu berkata bahwa dia tak akan membiarkanku ternodai oleh pertumpahan darah dan kegelapan. Semua itu akan dihadapinya sendiri. Dia pasti membaca terlalu banyak novel roman. Klien mengeluarkan sekeping koin emas dan membiarkannya menari di antara jari-jarinya. Ia tidak menyembunyikannya dari Helen saat melakukan ramalan di hadapannya untuk memastikan bahwa ia tidak berbohong. Hasilnya menunjukkan bahwa Helen cukup jujur. Ini juga karena aku tidak menanyakan secara rinci keterikatan emosionalnya dengan Tracy. Kalau tidak, dia takkan sejujur ini. Klien merenung diam-diam dan menyimpan kembali koin emas itu. Pada saat itu, kereta telah berputar mengelilingi pelabuhan, tak lagi menuju kapal yang seharusnya dinaiki Helen. Klien menatap pemandangan di luar jendela dan mengeluarkan sebuah botol logam kecil. Ia menyerahkannya kepada Helen dan berkata, "Gunakan cairan di dalamnya untuk menghapus riasanmu." "Mengapa?" Helen bertanya refleks. "Ini bukan sesuatu yang seharusnya kau tanyakan." Klien kembali condong ke depan dan berkata tanpa ekspresi. Meski merasa terhina dan marah, Helen tak ingin memancing pria itu dan membuatnya tersinggung pada saat kritis seperti ini. Ia hanya bisa membuka tutup botol dan mengendusnya untuk memastikan apakah itu beracun. "Bisa digunakan langsung?" tanyanya. Klien singkat mengiyakan. Helen mengeluarkan sapu tangan putih dan membasahinya dengan cairan dari botol. Lalu ia mulai mengusap wajahnya dan dengan cepat membersihkan penyamarannya sebelumnya. Maskulinitas yang sedap dipandang itu menghilang, dan garis-garis wajahnya menjadi lebih lembut saat penampilan asli Helen tersaji di hadapan klien. Setelah mengamati dengan seksama, klien berkata tenang, "Lepaskan topimu dan biarkan rambutmu terurai." Helen mengerutkan kening dan memiliki firasat kuat bahwa yang berikutnya akan berupa perintah tak dapat diterima, seperti menyuruhnya melepas pakaian. Ia menarik napas dalam-dalam, melepas topinya, dan melepaskan rambut merahnya yang terikat. Seketika, ia tampak sangat feminin. Klien meluruskan tubuhnya dan bersandar pada dinding kereta, sebelum memberi instruksi dengan tenang, "Kau bisa mengenakan penyamaranmu lagi." Apakah dia ini orang gila? Setelah semua ini, dia ingin aku kembali memakainya seperti semula? Helen tak berani menyuarakan ketidaksenangannya, takut pria itu akan mengajukan permintaan yang tak dapat diterima. Ia buru-buru membuka kopernya dan mengeluarkan sebuah cermin untuk melihat dirinya sendiri. Riasannya terhapus begitu bersih. Ia tertegun sejenak, sebelum cepat-cepat merias wajah dan menggulung rambutnya kembali. Saat kereta berhenti, ia sudah kembali terlihat seperti seorang pemuda tampan. Klien mengangguk samar dan menatap keluar jendela, sebelum menarik kembali pandangannya. "Satu pertanyaan terakhir." "Apa?" Helen bertanya gugup. Klien sedikit mengangkat pandangannya saat otot wajahnya bergerak.
Seberapa besar payudaramu? Helen awalnya terkejut, sebelum akhirnya wajahnya memerah. Ini bukan kemerahan karena malu, melainkan amarah karena ingin memukul dagu pria itu. Klein tidak mengalihkan pandangannya saat dengan tenang menambahkan, "Ini pertanyaan akademis." Menyadari tidak ada niat seksual dalam tatapannya, Helen menghirup napas dan memejamkan mata untuk menjawab pertanyaan itu. Klein diam-diam menghela napas lega dan mengeluarkan tiket kapal serta setumpuk dokumen. Identitas baru, tiket ke Pelabuhan Tiana. Setibanya di sana, beli tiket ke Pelabuhan Pritz. Helen meliriknya dengan waspada sebelum menerima tiket dan dokumen itu. Ia membawa kopernya dan dengan hati-hati turun dari kereta untuk melihat kapal yang akan dinaikinya. Klein mengikuti di belakang dan menatap kepergiannya. Dari sudut matanya, ia melihat Danitz berusaha keras menahan tawanya.